Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pratama, NPM 3012203. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan HAM dengan hukum Islam. Yang pertama ada kontravensi hukum Islam dan HAM. Hubungan antara hukum Islam dan HAM universal terus bergulir, meskipun telah melekat klaim universal pada prinsip-prinsip HAM. Ketika melihat bahwa konsep tersebut berasal dari Barat, sebagian umat Islam curiga dan menganggapnya sebagai usaha untuk mensekulerkan hukum Islam. Karena itu, kalangan Muslim konservatif tetap menolak penerapan standar-standar Barat, meskipun atas nama HAM universal terhadap persoalan-persoalan hukum pada masyarakat Muslim. Persoalan HAM di kalangan negara-negara Muslim bukanlah suatu hal yang baru. Syariat Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan HAM dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam tersebut. Lalu, ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan konsep HAM dalam Barat. Antara lain, HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. HAM dalam Islam bersifat teosentrik, artinya manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi oleh hak dasar Tuhan, bukan sebagai pemilikan mutlak. HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Lalu ada wawasan perbandingan Duham dengan HAM dalam perspektif Islam. Duham bersumber pada pemikiran filosofis semata, bersifat autosentris, lebih mementingkan hak daripada kewajiban, lebih bersifat individualistik, manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak dasar. Dalam hukum Islam, bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bersifat teosentris, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan sosial lebih diutamakan, manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan. Oleh karena itu wajib mensyukuri dan memeliharanya. Lalu ada prinsip-prinsip HAM dengan Piagam Madinah. HAM dalam kitab-kitab hadis sahih Hasan diantaranya bahwasanya Nabi SAW Muhammad bersabda dalam khutbah haji wada, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram, mulia dilindungi atas kalian seperti haramnya mulia dilindunginya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Lalu ada HAM dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 32. Dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat yang berbicara tentang mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Beberapa ayat lain yang menunjukkan penghormatan HAM dalam ajaran Islam antara lain hak persamaan dan kebebasan. Quran surat Al-Isra ayat 70 dan Al-Mumtahanah ayat 8. Hak asasi manusia dalam hadis ada hak hidup, ada hak persamaan keadilan, ada hak penuntut ilmu, ada hak kepemilikan. Lalu ada kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia adalah cerminan dari tuntutan global, abadi, dan fundamental. Dengan tidak bermaksud untuk berapologi, sesungguhnya Islam telah terlebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep egaliter, universal, dan demokratis. Konsep yang demikian indah dan konferensif ini disinyalir diadopsi oleh Barat melalui pemunculan ide-ide universal yang dibakukan dalam konvensi universal. Islam adalah agama yang asyumul. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntutan pada manusia, mulai dari urutan yang paling kecil hingga urutan yang paling besar. Dan tentu saja tercakup di dalamnya antara penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Namun memang tidak ada satu dokumen yang terstruktur, tapi tersebar dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.